Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, berjumpa lagi dengan saya Dian Mardi Safitri. Kali ini saya akan sampaikan mengenai peta-peta kerja keseluruhan sebagai materi tatap muka ke-10 mata kuliah ergonomi dan perancangan kerja 1. Mahasiswa sekalian, peta kerja adalah sebuah analisis dan komunikasi yang sistematis dan jelas. Peta kerja ini berisi informasi untuk merancang, memperbaiki sistem kerja. Dan peta kerja ini menggambarkan sistem dengan jelas untuk mengidentifikasi masalah atau sebagai alat metode perbaikan, diantaranya adalah untuk menghilangkan proses, menggabungkan proses, mengubah urutan, dan menentukan proses yang ekonomis. Peta kerja ini ada dua jenis. Yang pertama adalah peta kerja keseluruhan dan peta kerja setempat. Peta kerja keseluruhan diantaranya adalah diagram rakitan, peta proses operasi, peta aliran proses, dan diagram aliran. Lalu untuk peta kerja setempat, itu terdiri dari peta pekerja mesin, peta proses regu kerja, dan peta tangan kiri, tangan kanan. Berdasarkan jenisnya, kita akan lihat apa perbedaan dari peta kerja keseluruhan dan peta kerja setempat. Mahasiswa sekalian, peta kerja keseluruhan itu akan dipakai dalam rangka menganalisis kerja secara keseluruhan atau sebagian besar fasilitas produksi. Sementara peta kerja keseluruhan ini menggambarkan keseluruhan atau sebagian besar proses dan karakteristiknya, kemudian menggambarkan juga interaksi antara stasiun kerja atau interaksi antara kelompok di dalam kegiatan operasi. Peta kerja keseluruhan ini digunakan untuk perancangan perbaikan sistem kerja secara keseluruhan. Sekarang kita akan lihat mengenai peta kerja setempat. Peta kerja setempat ini digunakan untuk menganalisis kerja pada satu stasiun kerja yang dilihat fokus pada kegiatan orang dan skupnya atau ruang lingkupnya adalah pada fasilitas kerja yang terbatas. Peta-peta kerja setempat menggambarkan proses di stasiun kerja, dan ini digunakan untuk perancangan serta perbaikan suatu sistem di stasiun kerja. Jadi, peta kerja keseluruhan itu kita gunakan ketika kita akan menganalisis satu lantai produksi, sementara untuk peta kerja setempat ketika kita akan menganalisis satu stasiun kerja. Ini adalah algoritma bagaimana peta kerja keseluruhan dan peta kerja setempat itu digunakan dalam melakukan analisis metode kerja. Di dalam peta kerja, kita menggunakan lambang standar dari ASME. Bulat untuk operasi, tanda panah untuk transportasi, tanda kotak untuk inspeksi, tanda huruf D untuk delay, dan segitiga yang terbalik untuk penyimpanan. Ini adalah keterangan dari standar ASME tadi untuk simbol-simbol dalam peta proses. Selanjutnya, ini adalah simbol-simbol yang tidak standar, tetapi masih diperbolehkan untuk digunakan. Mahasiswa sekalian, kita masuk pada yang pertama, yaitu diagram rakitan. Diagram rakitan adalah gambaran grafis yang menampilkan urutan atau aliran komponen dan subrakitan. Diagram rakitan ini menunjukkan komponen yang membentuk produk, lalu bagaimana komponen-komponen tersebut bergabung bersama, lalu apa keterkaitan antara komponen dengan rakitan bagian, dan yang terakhir adalah bagaimana urutan waktu penggabungan masing-masing komponen. Ini adalah contoh dari diagram rakitan, di mana komponen-komponen itu bergabung menjadi satu sub-assembly, kemudian dari sub-assembly dan sub-assembly lainnya, itu bergabung menjadi sub-assembly pada level berikutnya, kemudian seterusnya sampai membentuk satu produk yang jadi. Ini adalah diagram rakitan untuk perakitan bel. Jadi, bel ini memiliki 6 buah elemen, yaitu per, tombol, ring, skrup,
badan bawah, dan badan atas. Diagram rakitan yang seperti ini menunjukkan cara bagaimana produk bel itu dirakit. Dari diagram ini kita tahu bahwa yang pertama kali harus kita lakukan adalah merakit tombol dan per dulu, atau merakit baut dan ring dulu. Baru setelah itu urutannya kita sesuaikan sesuai dengan diagram rakitan. Sampai akhirnya jadilah satu rakitan bel yang lengkap. Sekarang, marilah kita coba, teman-teman, coba buat bagaimana bentuk diagram rakitan dari pena yang Anda gunakan untuk menulis saat ini, atau bagaimana bentuk diagram rakitan dari celana jeans yang Anda pakai hari ini, dan yang ketiga, tas kuliah Anda. Mari silakan Anda buat terlebih dahulu, dan nanti akan kita diskusikan di kelas. Saya lanjutkan kepada peta yang berikutnya, yaitu peta proses operasi atau Operation Process Chart. Teman-teman sekalian, Operation Process Chart atau peta proses operasi ini gunanya adalah untuk mengetahui kebutuhan mesin dan penganggarannya, lalu untuk mengetahui kebutuhan bahan baku dengan memperhitungkan efisiensi, operasi, dan pemeriksaan. PPO, peta proses operasi atau OPC ini merupakan alat untuk menentukan tata letak pabrik dan sebagai tools untuk perbaikan cara kerja dan sebagai media informasi untuk latihan kerja. Bentuknya lebih luas dari diagram rakitan, di mana peta ini menampilkan informasi detail operasi di antara adalah cara pengerjaan, kebutuhan komponen dasar, urutan pengerjaannya, alat atau mesinnya, estimasi waktu pengerjaan. Di mana peta ini akan fokus pada dua kegiatan, yaitu kegiatan operasi dan kegiatan pemeriksaan. Bagaimana cara membuat OPC atau PPO? Yang pertama adalah kita buat dulu kepala petanya. Ini adalah bagian yang sangat penting dari sebuah peta kerja, karena di dalam peta kerja ini kita akan mengidentifikasi nama objeknya, nama pembuat peta, bagaimana cara, apakah ini akan memetakan cara lama atau cara usulan, lalu ada nomor peta dan nomor gambar. Lalu yang kedua, peta ini menunjukkan material yang akan diproses, diletakkan pada garis horizontal, ya, dan ini menunjukkan masuknya proses. Lalu material atau komponen utamanya diletakkan di paling kanan, biasanya seperti itu, ya. Tetapi kita bisa melihat di buku-buku itu ada yang material atau komponen utamanya diletakkan di tengah-tengah, dan itu tidak apa-apa sepanjang garis-garis di dalam peta itu tidak ada yang bertabrakan. Lalu yang ketiga mengenai lambang. Lambang ini ditempatkan pada arah vertikal, menunjukkan perubahan proses dan mesin yang digunakan. Lalu untuk penomorannya itu harus urut, nomor untuk operasi maupun untuk inspeksi. Dan yang terakhir adalah harus ada summary-nya. Summary ini akan menunjukkan jumlah operasi, jumlah pemeriksaan, dan berapa waktu bakunya. Kita lihat di dalam PIM 1 nanti, kalian akan membuat mainan dari kayu. Contohnya seperti ini, salah satu jenisnya, yaitu toy train. Toy train ini, teman-teman, terdiri dari atap box, box cerobong, boiler, chassis, as roda, dan roda. Nah, itu nanti yang akan kalian petakan di dalam peta proses operasi. Nah, ini adalah contoh peta proses operasi yang salah, tidak lengkap, karena satu, tidak ada kepala petanya. Kemudian untuk penomoran sudah benar. Kemudian yang kurang di sini adalah komponen utamanya sudah ada dan diletakkan di paling kanan. Tetapi tidak ada keterangan spesifikasi mengenai komponen-komponen utama tersebut. Jadi, ketika kita membuat peta kerja yang peta proses operasi, diharapkan kita membuat sebuah peta proses operasi yang lengkap. Ya, nah, apa yang kurang dari OPC yang ini atau PPO yang ini tadi sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan cukup dimengerti. Nah, ini adalah contoh peta proses operasi yang lengkap, di mana di sini ada kepala petanya, kemudian ada summary-nya,
Kemudian di sini ada spesifikasi untuk komponen-komponen yang utama, dan komponen utama ini ada di sebelah kanan. Kemudian ada keterangan mengenai mesin apa yang digunakan, ya, atau proses apa yang sedang dilakukan, estimasi waktunya, kemudian penomorannya. Kemudian yang seperti ini adalah komponen pembantu. Jadi komponen pembantu itu cara meletakkan tanda panahnya berbeda dengan komponen utama. Jadi dia langsung masuk pada proses yang dituju. Karena apa? Karena dia tidak dibuat oleh tidak dibuat bersama dengan komponen utama. Jadi dia dibeli seperti itu. Nah, bagaimana membuat OPC? Jadi pertama untuk kepala petanya harus mengidentifikasi nama objek, pembuat peta, tanggal pemetaan, ini cara lama atau cara usulan, nomor peta, nomor gambar. Lalu material yang diproses ditulis di atas garis horizontal yang menunjukkan masuknya proses. Kemudian ada yang material atau komponen utama, dan ada juga yang pendukung. Kemudian lambangnya diletakkan di arah vertikal, karena ini nanti akan menunjukkan terjadinya perubahan proses. Sementara penomoran kegiatan inspeksi itu sama dengan penomoran kegiatan operasi. Kegunaan dari peta proses operasi atau operation process chart ini adalah yang pertama mengetahui kebutuhan mesin dan penganggarannya, memperkirakan kebutuhan waktu baku dengan memperhitungkan efisiensi di tiap operasi pemeriksaan, sebagai alat untuk menentukan tata letak pabrik, kemudian yang berikutnya adalah sebagai alat untuk melakukan perbaikan cara kerja, dan sebagai alat untuk pelatihan kerja. Ini adalah contoh soal, ya, jadi biasanya seperti ini, ada 10 part, kemudian ini adalah bagian-bagiannya, kemudian diberikan proses pembuatannya, lalu kita diminta untuk membuat peta perakitannya, atau operation process chart-nya. Seperti itu. Nah, biasanya di soal ujian kan seperti ini. Tolong buat assembly chart-nya dari ilustrasi yang sudah diberikan dalam soal, lalu kita diminta untuk membuat OPC-nya atau PPO-nya. Seperti itu. Baik, teman-teman mahasiswa sekalian, saya lanjutkan ke peta kerja berikutnya, yaitu peta aliran proses. Peta aliran proses ini akan menggambarkan elemen operasi, ya, berupa operasi, pemeriksaan, transportasi, dan penyimpanan. Peta aliran proses ini tidak menggambarkan produk secara keseluruhan, melainkan terbatas untuk satu komponen saja. Terdiri dari peta aliran tipe bahan, tipe orang, dan tipe peralatan. Satu lagi ya. Nah, di sini nanti analisisnya menggunakan dot and check teknik dan 5W1H. Ini adalah contoh dari flow process chart atau FPC atau peta aliran tipe material. Jadi satu material itu diurut gitu ya. Dia mengalir dari proses mana. Lalu kita petakan seperti ini. Lalu dihitung jaraknya. Nah, seperti ini. Nah, ini yang kedua ini adalah tipe manusia. Jadi yang diperhatikan adalah orangnya. Ya, kalau yang di peta pertama tadi adalah diperhatikan materialnya, yang di sini kita memperhatikan orangnya. Jadi satu orang itu kita ikutin. Pertama dia melakukan apa saja, ya. Contohnya di sini adalah kegiatan untuk field inspection of looks, ya. Pertama dia lift vehicle, walk into front door, ringing the bell, wait, enter home, dan seterusnya. Dan ini kita petakan seperti ini. Kemudian waktunya kita catat, jaraknya kita catat, lalu apabila ada rekomendasi untuk metode kerjanya kita tuliskan di sini. Selanjutnya, apa gunanya peta aliran proses? Yang pertama adalah untuk mengetahui aliran bahan atau aktivitas orang dari mulai awal sampai akhir proses. Lalu ini memberikan informasi mengenai waktu penyelesaian proses, lalu juga memberikan informasi mengenai jumlah kegiatan yang dialami oleh bahan, orang maupun mesin, lalu sebagai alat untuk melakukan perbaikan proses dan metode kerja, dan yang terakhir adalah menunjukkan tempat terjadinya inefisiensi dan adanya ongkos-ongkos tersembunyi. Teman-teman sekalian, peta kerja keseluruhan yang berikutnya adalah flowcharts. Seperti ini bentuknya.
Flowchart ini mendeskripsikan detail sebuah proses, tahapan, dan urutannya secara grafis. Ya, ini contohnya. Yang kedua adalah flowchart bagaimana mengecat tembok rumah. Ya. Nah, di mana flowchart yang baik itu harus bisa menggambarkan seluruh tahapan proses, mengidentifikasi titik proses yang kritis untuk pengendalian, lalu harus bisa menggambarkan peluang perbaikan, dan dapat menjelaskan dan membantu pemecahan masalah. Teman-teman sekalian, berikut ini adalah simbol-simbol di dalam flowchart untuk proses data mulai atau selesai, keputusan, input manual, data tersimpan, dan dokumentasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan materi kita cukup jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Dan saya mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat belajar, selamat berdiskusi dengan teman-teman sekalian di kelas. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.